Iya. Oke. Hmm, siapa ya coachnya Bu Maya hari ini? Coach saya Ibu Sri Maiharti. Ibu Sri Maiharti. Saya catat dulu sebentar ya. Kemudian, tujuan Ibu Sri Maiharti itu mau coaching apa? Nah, jadi Bu Maiharti itu dia punya permasalahan kurang terampil dalam bidang IT. Nah, jadi saya akan melakukan coaching tentang permasalahan itu supaya Bu Sri Maiharti itu menemukan solusi dari permasalahannya. Oke. Jadi kira-kira nanti strategi coaching yang Ibu Maya lakukan apa aja? Saya akan melakukan dengan alur tirta, di mana tirta itu T-nya itu tujuan. Saya akan menanyakan dulu tujuannya apa, kemudian I-nya identifikasi. Saya akan mengidentifikasi atau menggali permasalahan-permasalahannya. Kemudian saya juga akan menanyakan rencana aksinya seperti apa, kemudian bentuk dari tanggung jawabnya seperti apa. Oke. Kompetensi yang akan dikembangkan apa Ibu Maya? Rencananya itu mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi indikatornya nanti mau dicapai apa? Saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali permasalahan yang sedang dialami oleh Ibu Sri Maiharti, kemudian sampai Bu Maiharti itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, mantap. Karena di sini peran saya sebagai observer, sebagai pemantau, berarti nanti Ibu Maya sama Ibu Sri Maiharti boleh hadir di sini untuk melakukan coaching ya. Saya akan memantau selama perjalanan coaching. Oke? Oke, baik. Terima kasih ya Bu Ade. Oke, sama-sama. Selamat siang Ibu Ade. Siang Ibu Maya. Oke, nah seperti janji saya kemarin, saya mau melakukan coaching dengan Ibu Sri Maiharti. Oke, boleh. Mari, silakan duduk. Terima kasih. Nah, karena hari ini mau coaching dan posisi saya sebagai pemantau, jadi saya akan mencatat beberapa hal-hal selama berlangsungnya coaching ya. Silakan Ibu Maya dan Ibu Sri melakukan coaching secara nanti. Oke? Terima kasih ya Bu Ade. Oke, baiklah Ibu Sri Maiharti. Nah, sesuai dengan janji kita ya Bu, hari ini kita akan melakukan coaching. Jadi, kira-kira apa nih yang mau Ibu ceritakan ke saya? Saya ingin Oke, baik. Jadi Ibu Mai pengen dapat tujuan apa nih kira-kira dari percakapan kita hari ini? Tujuannya saya ingin sharing sama Bu Maya terkait masalah bagaimana cara saya untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai guru. Ya, nah sebelumnya saya pengen tahu dulu ya Bu, Ya. untuk kemampuan IT yang Ibu punya itu sejauh ini bagaimana Bu? Saya untuk kemampuan IT saya masih standar. Artinya untuk membuat surat ataupun membuat dalam bentuk quote gitu ya, itu masih bisa. Tapi kalau untuk yang lain saya masih jauh sekali kemampuan saya. Ya, jadi untuk dalam hal Microsoft ya, Microsoft Word, Excel gitu Ibu sudah bisa ya Bu ya. Nah, kira-kira dari kemampuan Ibu tadi itu ada di level berapa Bu kalau 1 sampai 10? Masalah IT. Iya, nah jadi Ibu pengennya seperti apa? Ibu pengen berada pada level berapa Bu kira-kira? 8 atau 9 lah skalanya. Saya bisa mencapai seperti itu. Oke, nah untuk level segitu ya, untuk level 8 atau 9 atau 10 itu kan termasuk level yang ideal ya Bu. Nah, idealnya menurut Ibu itu seperti apa? Saya bisa membuat IT Ya, pembelajaran siswa saya. Contohnya saya ingin membuat video pembelajaran agar anak-anak lebih mendapatkan suasana baru dalam
Jadi Ibu menginginkan pembelajaran inovatif ke murid Ibu ya. Ya. Nah, jadi itu ditunjang dengan adanya media ya Bu ya. Oke, baik. Nah, kira-kira nih Bu, rencana aksi yang akan Ibu lakukan ini kapan? Sebenarnya lebih cepat lebih baik ya Bu Maya, karena kan anak-anak kan butuh sesuatu yang baru dalam pembelajaran. Rencana saya sih kalau nggak ada halangan, Senin besok udah saya mulai membuat appointment lah sama teman, meminta waktunya kapan mereka bisa berkolaborasi sama saya tentang membuat video pembelajaran untuk pembelajaran saya di kelas. Oke, baik. Oke, jadi Ibu akan melaksanakan rencana aksi ini mulai Senin besok ya Bu ya? Iya, lumayan. Ya. Nah, jadi kira-kira siapa saja Bu yang akan Ibu libatkan di sini? Untuk awal sih saya sama teman sejawat yang ada di sekolah. Nanti mungkin minggu depannya lagi saya mau berkolaborasi dengan teman yang di luar sekolah. Ya. Oke, nah kemudian nih bentuk tanggung jawab Ibu dari rencana aksi ini apa Bu? Insya Allah saya ingin melaporkan ke Bu Maya apa perkembangan saya atau hasil dari kolaborasi saya ini. Oke, saya tunggu ya Bu ya. Nah, di minggu depan bisa kita ketemu lagi Bu untuk ngobrol-ngobrol. Saya pengen tahu juga laporan dari Ibu seperti apa dari kegiatan yang sudah Ibu jalankan. Bisa Ibu? Bisa, saya sebenarnya pengen coaching kembali sama Ibu untuk melanjutkan hasil dari kegiatan saya. Oke Bu. Saya doakan semoga berhasil ya Bu ya. Terima kasih Bu Maya atas waktu dan kesempatannya. Iya, sama-sama Ibu. Semangat selalu Ibu Sri. Ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Baik, Ibu Maya tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Sri Mayharti ya, Ya. atau kita panggil Ibu Mai juga ya, Ya. Ibu Srinya. Oke. Tadi saya sudah dengar tujuan Ibu Sri Mainya itu ingin sharing tentang masalah kompetensi IT-nya ya, yang masih belum ibaratnya masih di level 6 katanya ya tadi. Oke, kemudian solusinya tadi apa ya Bu? Saya dengar tadi. Jadi solusi dari Ibu Mayharti itu beliau ingin berkolaborasi dengan rekan sejawatnya, juga akan melakukan privat nih dengan orang-orang yang ahli IT. Oke, pas ya. Saya sudah catat tadi bahwa ia ingin melakukan kolaborasi ya, serta privat. Oke. Kemudian rencananya dia mau melaksanakan di hari Senin berikutnya ya. Ya benar. Oke. Nah, tadi saya dengar Ibu Sri Mainya juga mau melakukan coaching lanjutan, benar? Oke. Nah, ini bagaimana perasaan Ibu Maya setelah melakukan coaching dengan Ibu Sri Mai? Ya, saya senang ya Bu ya, karena bisa membantu Ibu Sri Mayharti untuk mengungkapkan permasalahannya, menemukan solusinya. Ya, saya merasa puas saja, saya merasa senang bisa menjadi coach bagi Ibu Sri Mayharti. Berarti kompetensi dan indikator yang Ibu harapkan tadi sudah tercapai ya? Berarti oke, sip, bagus sih. Nanti untuk coaching lanjutannya semoga bisa berjalan lancar dan Ibu Mai pun tetap bisa mencapai ke level yang diinginkan tadi ya. Oke, terima kasih Ibu Maya atas waktunya. Kita jumpa lagi lain waktu ya. Iya, terima kasih ya Mbak Ade. Oke, sama-sama. Assalamualaikum Ibu Mai. Salam Bu Ade. Ibu Mai apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bu Ade kuning-kuning. Ibu Mai saya ganggu? Enggak. Enggak ya. Ibu Mai, seperti yang saya hubungin Ibu Mai tadi malam bahwa saya hari ini mau melakukan coaching, maka saya mau sharing dulu sama Ibu Mai. Oh boleh. Nah, berarti saya di sini sebagai pemantau ya. Iya. Oke.
Baik, yang ingin saya tanyakan Bu Ade itu jadwal coachingnya kapan ya Bu Ade? Mungkin nanti siang. Oh, nanti siang. Oke. Siapa coachingnya? Ibu Maya. Oh, Ibu Maya, teman Bu Ade ya? Iya. Kemudian tujuan coaching dari coachingnya apa ya Bu Ade? Beliau mau sharing tentang kewalahan, rasa kewalahan karena terlalu banyak tanggung jawab. Jadi dia terlalu banyak tugas dari sekolahnya, jadi merasa kewalahan. Jadi mau sharing gitu. Oke. Strategi coachingnya bagaimana? Tentu pakai alur tirta ya Ibu Mai. Nanti saya akan tanya tujuan coachingnya, kemudian mengidentifikasi permasalahannya, kemudian kapan rencana aksi akan ia laksanakan untuk solusinya, kemudian tanggung jawabnya. Jadi pakai alur tirta. Baik, kompetensi apa yang akan Ibu dapatkan dari coaching ini? Karena ini berkaitan dengan perasaan ya Bu Mai, karena rasa tanggung jawab, mungkin saya akan lebih menekankan kepada presence dia, kehadiran penuhnya. Indikator yang ingin dicapai apa? Supaya nanti Ibu Mayanya menemukan solusi terbaik atas perasaan kewalahannya ini apa, supaya dia bisa menyelesaikan masalah perasaan kewalahannya ini. Oh begitu. Baik Bu Ade, saya tunggu coachingnya Bu Ade nanti siang ya Bu Ade ya. Ada waktu ya Bu Mai? Oke, sip. Terima kasih Bu Mai. Ya, sama-sama Bu Ade. Ibu Mai, jadi sesuai tadi pagi saya bilang bahwa saya mau melakukan coaching ya siang ini. Jadi ini coach saya Ibu Maya. Selamat siang Bu Maya. Selamat siang Ibu. Baik, silakan Bu Maya, Bu Ade, saya di sini sebagai penakal. Lanjutkan coachingnya. Terima kasih Bu. Oke, selamat siang Ibu Maya. Selamat siang Bu Ade. Oke, bagaimana perasaannya hari ini? Saya gimana ya Bu ya, perasaan saya itu saya lagi bingung gini Bu sebenarnya. Makanya kita coaching ya? Iya. Oke, kalau begitu bisa Ibu jelaskan atau kasih tahu saya tujuan kita coaching hari ini apa? Ibu mau ngeluarin unek-unek apa? Nah, jadi saya ingin sharing nih dengan Bu Ade tentang permasalahan saya akhir-akhir ini Bu. Jadi saya itu merasa kewalahan dengan tugas-tugas saya akhir-akhir ini karena semuanya itu ada dalam satu waktu. Berarti dalam satu waktu tugasnya numpuk gitu ya. Kalau boleh tahu tugas-tugas apa saja yang sedang membebani pundaknya Ibu Maya? Jadi kan ini ya Bu ya, saya itu ya sesuai dengan profesi ya Bu ya. Jadi tugas utama itu kan mengajar. Nah mengajar itu juga tentunya kan kita ada juga tanggung jawabnya ya Bu. Apalagi ini mau ujian semester, itu saya harus menyiapkan soal-soal ujian. Nah kebetulan juga saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak Ibu. Nah belum lagi dengan tugas-tugas tambahan yang lainnya di sekolah. Kebetulan ini Bu, semuanya itu deadline-nya tuh sama di hari yang sama. Saya tuh bingung gimana ya cara menyelesaikan semua itu dalam satu waktu. Itu seperti apa ya kira-kira ya yang harus saya lakukan? Baik, berarti dengan kata lain Ibu Maya ini sedang dikejar-kejar satu deadline yang sama tapi tugasnya banyak ya Bu Maya ya. Ada tugas ujian, tugas mengajar, tugas guru penggeraknya juga ya, tapi di deadline yang sama. Oke. Nah, dalam pemikiran Ibu Maya sendiri kan Bu Maya katanya merasa kewalahan nih. Nah, dalam pemikiran Ibu Maya sendiri yang sudah Ibu Maya lakukan sejauh ini kira-kira sudah mencapai titik keberhasilan atau belum untuk mengejar deadline tadi gitu loh. Sudah ada belum titik keberhasilan dari Ibu Mayanya? Belum sepenuhnya ya Bu, karena baru ya baru 5% lah gitu yang sudah saya selesaikan. Kira-kira berapa skalanya? Kalau kita mau ambil angka dari 1 sampai 10, berapa skalanya Ibu Maya? Sepertinya 6 ya Bu ya. Masih jauh sekali ya, masih 60% berarti ya kalau dipersenkan. Itu kendala-kendalanya memang karena satu deadline saja
sudah mencoba mengasah diri sendiri nggak untuk mencari solusinya? Ketemu nggak? Nah itulah ya Bu Ade, saya itu ngerasanya sekarang ini bener-bener mentok sekali Bu, bingung harus bagaimana. Nah makanya saya tuh coaching nih dengan Ibu Ade, mau tahu ada solusi dari permasalahan saya dari Ibu Ade. Oke, kalau Ibu Maya memperkenankan, boleh saya berbagi dengan pengalaman saya? Oh tentu Bu Ade. Oke, jadi mungkin tidak jauh beda dengan Ibu Maya ya. Saya juga aktif di beberapa organisasi, kemudian saya juga aktif dalam menjabat di sekolah, kemudian juga aktif dalam membuat inovasi-inovasi pembelajaran. Semuanya juga numpuk nih, semuanya juga numpuk dan juga dikejar-kejar deadline. Tetapi karena kita punya tanggung jawab, karena kita sudah memfokuskan hati kita untuk tugas-tugas ini, berarti kita harus melaksanakan semuanya nih. Nah, jadi kalau saya itu ya Ibu Mai, saya buat list tugas apa saja, mana tanggal yang lebih duluan date-nya, deadline-nya, maka itu yang diutamakan. Jadi ada list yang kita buat, nanti tinggal mengalir saja. Nah, mungkin di awal-awal mungkin memang kita harus menyediakan banyak waktu, mungkin bahkan sampai begadang ya Bu Mai. Tetapi ketika 1 atau 2 tugas dengan begadang tadi selesai, ternyata nanti plong sendiri dan ada waktu luang lain sehingga kita bisa mengerjakan tugas-tugas yang lain. Kalau saya sejauh ini pengalaman saya seperti itu dan alhamdulillah sampai sekarang ternyata berhasil. Nah, kalau Ibu Mai mau mencobanya boleh dipersilahkan. Tapi kalau Ibu Mai mau menggali lagi dengan cara yang lain boleh. Bagaimana menurut Ibu Mai? Mungkin pengalaman Ibu Ade itu bisa saya terapkan ya Bu ya. Ya bagus juga itu Bu. Jadi rencananya nih saya nanti mau membuat juga list prioritas itu Bu, mana yang lebih duluan ya deadline-nya, mungkin itu yang lebih saya dulukan. Bagus sih, tepat. Baik Bu Ade, tadi coachingnya sudah berjalan dengan baik ya dengan Bu Maya. Tujuannya adalah Bu Maya kewalahan dalam melaksanakan tugasnya dalam satu waktu, dan dalam identifikasi masalahnya yaitu Bu Maya melakukan dapat tugas membuat soal ujian dan dalam suatu waktu dia juga sebagai guru penggerak. Jadi semuanya numpuk Bu. Iya. Tadi saya dengar ada solusinya ya Bu Maya, Bu Ade, bisa ini disampaikan kembali tadi solusinya seperti apa? Karena tadi memang tujuan sharingnya tadi memang Ibu Mayanya ingin mengutarakan kewalahannya ya Bu. Jadi memang dia mentok nih, beliaunya mentok, tidak ketemu solusinya apa karena udah dikejar sama deadline tadi kan. Maka saya berbagi dengan pengalaman saya. Jadi saya kasih tahulah bahwa saya juga punya beberapa tugas yang dikejar deadline dan saya memberikan solusi bahwa membuat daftar list mana yang prioritas, mana yang tanggalnya harus diutamakan, itu duluan dikerjakan. Mungkin harus mengorbankan waktu dengan begadang sesekali ya, tidak masalah, yang penting tugasnya selesai. Dan ketika tanggung jawab itu selesai, otomatis perasaan akan lega ya kan. Jadi solusi yang saya kasih pun sebenarnya bukan saya yang menginginkan ya Bu. Saya tadi minta izin juga sama Ibu Mayanya apakah dia bersedia. Karena Ibu Mayanya sudah mentok, makanya saya kasih. Akhirnya seperti itu Bu. Itu rencana aksinya Bu Maya tadi? Karena ini sudah dikejar deadline-nya dalam waktu saat ini juga, jadi setelah coaching ini Ibu Mayanya akan segera langsung buat listnya. Gitu. Jadi langsung. Oh iya baik. Oke, berarti kalau memang cerita pengalaman saya tadi ternyata bisa memberikan pencerahan kepada Ibu Maya, kira-kira Ibu Maya mau melakukan rencananya kapan? Membuat list segala macam, kemudian dieksekusi satu persatu ya kan kapan? Ya karena ini sudah mendesak ya Bu Ade, mungkin setelah coaching ini saya mulai menyusun list prioritas itu tadi Bu ya, supaya bisa cepat diselesaikan Bu. Waktunya sudah mendesak ya. Oke, bagus sekali, benar. Kalau gitu, seandainya nanti sudah Ibu Maya laksanakan nih rencananya ke depannya, bentuk rasa tanggung jawab Ibu Maya atas aksi yang mau Ibu Maya lakukan ini apa? Ya mungkin saya ingin melaporkan ke Bu Ade ya, saya pengen coaching lagi nih, di coaching oleh Ibu
checklist ya, mana yang sudah terlaksana. Oke, dengan senang hati saya tunggu banget Ibu Maya datang lagi, kita coaching lanjutan ya. Iya. Oke, sip. Ada lagi Ibu Maya mau ini kan? Mungkin cukup ya Bu Ade. Nah, sekarang perasaannya gimana? Karena sudah tadi kan katanya kewalahan, ya kan, ada unek-unek yang mau disampaikan. Nah, gimana sekarang setelah coaching perasaannya? Saya sudah merasa lega ya Bu Ade, bisa berbagi cerita dengan Bu Ade, kemudian juga sudah menemukan solusi. Ya, saya merasa lebih lega dan tenang Bu sekarang. Oke, baik. Oke, terima kasih ya Ibu Maya. Kita ketemu nanti. Saya mau dengar kabar bagusnya dari Ibu Maya. Oke, baik. Terima kasih Bu Ade ya. Oke, sip. Sampai ketemu. Jadi menurut Ibu Ade, coaching Ibu Ade ini sudah tercapai belum? Sudah. Jadi karena tadi kan waktu di awal sharing sama Ibu tadi bahwa tujuan coaching saya yang mau saya lakukan sama Ibu Maya ini adalah ingin memberikan solusi supaya atau menemukan solusi supaya rasa kewalahannya ini terselesaikan, ya kan, terpecahkan atau terobati lah ibaratnya apa nih. Nah, jadi karena kita sudah melakukan sharing melalui pengalaman saya, kita sudah menemukan solusinya tadi, jadi sudah tercapai. Perasaan Bu Ade gimana setelah coaching ini? Senang ya Bu, karena ada orang yang mempercayakan kepada kita tentang permasalahannya, kemudian juga ada orang yang mempercayakan ingin mengetahui solusi apa yang terbaik untuk dia, ya kan, tentu untuk pengembangan diri ataupun kebaikan ke depan untuk yang saya coaching ya Bu. Jadi senang dan juga merasa lega juga karena saya bisa memberikan ide yang ternyata bermanfaat. Oke, baik Bu Ade, bagus sekali Bu Ade. Selamat ya Bu Ade udah bisa menjadi coach bagi Bu Maya. Oke, terima kasih Ibu. Ibu juga terima kasih sudah memantau selama perjalanan coaching. Iya, sama-sama. Oke. Pagi Bu Maya. Ya, pagi Bu. Ya. Katanya Ibu mau melakukan coaching ya hari ini ya? Iya. Iya. Oke, baik. Kapan Bu jadwalnya? Nanti siang Coachingnya siapa Ibu? Ibu Ade. Ibu Ade, oke. Kalau boleh saya tahu tujuan dari coaching Ibu hari ini itu apa ya? Katanya Bu Ade mau sharing tentang kesulitan dalam menyiapkan syarat sapras untuk pembelajaran. Ya, strategi coaching yang akan Ibu lakukan seperti apa? Sesuai alur tirta Bu. Kompetensi yang ingin Ibu dapatkan itu apa ya Bu? Saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, seperti itu ya Bu ya. Indikatornya apa Ibu yang mau dikembangkan? Menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi Bu Ade. Baik ya, untuk menemukan solusi ya Bu ya. Ya. Dari pertanyaan berbobot itu. Iya, baik Bu. Nah, saya tunggu ya Bu ya coachingnya Siang ini ya. Semoga berhasil ya Bu ya. Ya, terima kasih. Selamat siang Bu Maya. Selamat siang Ibu. Saya sudah bersama Bu Ade sebagai coach saya. Selamat siang Ibu Ade. Siang Ibu Maya. Kami mau melaksanakan coaching sekarang. Oke, baik. Di sini saya sebagai pemantau ya Ibu. Iya. Nah, jadi saya akan mencatat beberapa hal yang penting, tapi ini jangan dijadikan beban Ibu. Silahkan tetap mengalir saja apa adanya kegiatan coaching hari ini ya. Baik, baik. Terima kasih Bu Maya. Ibu silakan dilanjutkan. Selamat siang Bu Ade. Siang Ibu. Sekarang kita seperti yang sudah kita janjikan tadi, kita akan melaksanakan coaching sekarang ini. Saya ingin tahu tujuan coaching Bu Ade hari ini apa ya? Karena saya mau sharing ya Ibu Sri terhadap permasalahan saya mengenai pengadaan sarpras dalam pembelajaran di sekolah saya itu sangat sulit sekali. Makanya saya
ingin sharing sama Ibu Sri. Siapa tahu dengan sharing ini saya bisa menemukan solusi atau bahkan mungkin Ibu Srinya yang bisa memberikan arahan solusi seperti itu. Oke. Baik Bu Ade, tadi Bu Ade tujuannya adalah ingin sharing permasalahan kesulitan dalam menyiapkan Sarpras di sekolah ya. Oke. Kendalanya apa ya Bu Ade? Jadi kalau ibaratnya kalau kayak mata pelajaran fisika, kimia itu kan sudah didukung ada laboratorium fisika, kimia ya Bu. Nah kalau saya kan orang bahasa nih, bahasa Inggris. Nah, kita kan juga ada kegiatan-kegiatan seperti listening ya kan, kemudian speaking. Nah kita tidak punya labor untuk bahasa. Jadi kesulitan saya itu ketika kita melaksanakan listening manual, Iya. ketika kita mau melaksanakan speaking juga manual, jadi tidak terfasilitasi. Jadi merasa sedikit merasa tersisihkan lah Bu, karena mata pelajaran lain guru-gurunya mendapatkan Sarpras yang lengkap, sementara saya enggak. Jadi sayanya yang harus gencatan dan sayanya yang harus bergerak aktif gitu loh. Padahal kan kalau Sarprasnya didukung pasti akan sangat mempermudah guru-guru bahasa Inggris ini dalam mengajar seperti itu. Kalau kita ibaratkan di skala ya, Bu Ade berada di skala berapa sekarang ini? Jauh sekali karena Sarprasnya tidak ada, jadi skala saya itu di bawah 5, mungkin 3 atau 4. Nah itu kalau untuk skala pengadaan Sarprasnya ya Bu, tetapi ya tetaplah namanya kita guru ya Bu, tetap saya melakukan inovasi sendiri, keterampilan sendiri. Jadi kalau untuk inovasi yang saya lakukan mungkin skalanya baru mencapai 7 atau 8, belum sempurna karena belum Sarprasnya tidak selengkap yang seharusnya guru bahasa Inggris punya ya Bu. Harapan Bu Ade berada di skala berapa yang Bu Ade itu? 9 paling tidak ya Bu, 9 ya. Cuman ya itu kendala saya ini kan berkaitan dengan pihak sekolah ya Bu. Iya. Saya sudah mengajukan proposal supaya dipenuhi pengadaan Sarprasnya ya kan, tetapi tidak diprioritaskan karena masih ada kebutuhan yang lebih mendesak dan lebih diutamakan oleh pihak sekolah. Jadi ibaratnya sekolah hanya beranggapan ya sudah, selagi Ibu Ade bisa berinovasi, silakan berinovasi aja. Jadi nggak perlu pakai Sarpras laboratorium bahasa Inggris, nggak perlu gitu loh. Jadi dibiarkan saja saya tidak terfasilitasi seperti itu. Jadi karena saya sudah berinovasi, sudah dibiarin berinovasi, tetapi tidak didukung dengan Sarpras yang ada seperti itu. Oke. Inovasi yang sudah Bu Ade lakukan apa? Kalau kayak listening ya Bu, kan kalau harusnya kan kalau kita punya labor bahasa Inggris itu kan masing-masing siswa duduk di meja yang ada audionya, kemudian pakai headset segala macam ya kan. Kalau harusnya idealnya kan seperti itu, karena kita belum terfasilitasi maka saya memanfaatkan HP dong. Jadi anak-anak saya buatkan audio bahasa Inggris, kemudian nanti saya kirimkan lewat grup, kemudian mereka mendengarkan pakai HP mereka, pakai headset mereka. Jadi selama ini seperti itu sih. Kalau enggak secara massal saya nyalakan tip gitu ya Bu, atau audio speaker gitu kan, dan mereka mendengar secara massal. Jadi seperti itu. Nah, kira-kira inovasi yang Ibu lakukan ini masih diperlukan nggak dalam untuk menyiapkan Sarpras sekolah ini? Inovasi yang sudah saya lakukan sebenarnya tetap berhasil ya Bu. Sudah bisa menunjang pembelajaran dan tidak membuat saya mati teknologi lah seperti itu ya Bu. Sudah berhasil sebenarnya. Cuman kan sharing saya di sini, saya tuh merasa kenapa saya dianaktirikan, tidak terpenuhi. Kalau seandainya dipenuhi nih sama pihak sekolah, ada labnya, otomatis kan bisa lebih lancar dan kita tidak mengorbankan anak-anak menggunakan HP-nya sendiri, menggunakan kuota, kan tidak seperti itu gitu loh. Kalau misalkan sekolah memfasilitasi seperti itu Bu. Jadi mungkin kalau sekolah yang
memfasilitasi Ibu Ade mungkin di skala 10 ya. Ya, Sekarang kan mungkin di ya, skala kalau, 9 ya kan. ya, Jadi kalau ada fasilitasi itu mungkin di skala 10 lah ya. Jadi udah sangat sempurna. Baik Bu Ade, rencana ke depan Bu Ade, apakah cukup dengan inovasi yang sudah Ibu Ade lakukan atau masih membutuhkan perlengkapan sarpras di sekolah Bu Ade? Tentu saya tetap menginginkan sarpras yang bisa dinikmati siswa ya Bu. Jadi tetap saya nanti rencana kedepannya tetap mengajukan kepada pihak sekolah pengadaan laboratorium bahasa Inggris tadi. Mungkin tahap awalnya saya akan temui pihak sekolah dulu ya Bu, stakeholdernya, kemudian melakukan sharing dan mengajukan proposal. Dan ini tentu saya tidak akan berdiri sendiri, saya akan mengajak teman sejawat saya yang sesama bahasa Inggris supaya kita terfasilitasi sama kayak guru lainnya. Udah bagus. Ada lagi rencana yang lain selain itu Bu Ade? Kalau dalam jalan waktunya ternyata masih belum terpenuhi oleh pihak sekolah, ya otomatis kami guru bahasa Inggris ini ya tetap menggunakan inovasi yang sudah kami lakukan di awal seperti itu, tetap dilanjutkan. Kapan Bu Ade akan mengajukan proposal kepada pihak sekolah? Sebelum mengajukan proposal mungkin saya akan melakukan rapat kecil dulu dengan teman-teman sesama guru bahasa Inggris. Mungkin dalam minggu ini kita rapat dulu, membahas detail-detail apa saja yang akan kita ajukan. 2 minggu ke depannya baru kita mungkin mengajukan proposal seperti itu. Untuk kelanjutannya gimana Bu Ade setelah kalau misalnya proposal ini disetujui? Kalau disetujui berarti kan nanti akan ada pengadaan ya Bu, dan tapi terlepas dari disetujui atau tidak, mungkin nanti saya akan tetap sharing sama Ibu, karena kan saya sudah cerita nih coaching sama Ibu. Tentu saya akan berbagi keberhasilan atau ketidakberhasilan langkah saya, aksi nyata saya tadi ya Bu. Nanti akan saya temui Ibu, dan semoga nanti siapa tahu Ibu bisa memberikan solusi yang lebih mantap lagi ternyata kalau saya sudah mentok ya Bu. Ya, oke. Berarti kita akan melaksanakan coaching kembali ya, atas keberhasilan atau tidak keberhasilan coaching proposal Bu Ade yang akan dilakukan kepada pihak sekolah. Oke. Baik Bu Ade, bagus sekali hari ini kita udah melaksanakan coaching. Bagaimana perasaan Bu Ade setelah coaching? Lega ya Bu, karena saya bisa melepaskan unek-unek saya yang saya udah pendam. Mungkin selama ini cuman ngobrolnya cuman sesama guru-guru bahasa Inggris aja karena kesulitan kita. Nah, karena saya sudah berbagi sama Ibu, sangat lega, dan saya pun juga berharap nanti dapat masukan yang lebih baik lagi ke depannya kalau seandainya nanti di coaching lanjutan ternyata selesainya mentok. Baik Bu Ade, saya tunggu nih coaching lanjutannya besok. Ya, terima kasih atas waktunya Ibu sudah mendengarkan. Sama-sama Bu Ade. Oke, Ibu Sri Mayhati, tadi saya sudah mendengarkan coaching yang Ibu lakukan kepada Ibu Ade ya Bu ya. Nah, jadi kira-kira gimana nih Bu, sudah tercapai belum tujuan coachingnya? Sudah tercapai Bu Ade sesuai dengan harapan dari coach saya. Ya, baik. Jadi tadi saya juga mendengar beberapa hal ya Bu, terkait dengan identifikasi permasalahannya. Tadi tidak adanya labor bahasa dan juga kesulitan dalam pengadaan lab itu ya, karena kurang diprioritaskan oleh pihak sekolah. Nah, jadi tadi juga Ibu Ade sudah menyebutkan rencana aksinya, beliau mau mengajukan proposal kembali ya Bu. Nah, adapun juga bentuk tanggung jawabnya, nanti akan melakukan coaching kembali kepada Ibu 2 minggu lagi ya Bu ya? Iya, 2 minggu lagi. Setelah pengajuan proposal ya. Oke, baik Ibu. Gimana Ibu perasaan Ibu setelah melakukan coaching tadi? Saya senang sekali karena coach saya merasa lega, dia bisa menyampaikan permasalahannya yang selama ini dia pendam.